Fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah masuk ke sesi yang ketujuh pada daurah ini dengan izin Allah dan karunia-Nya. Allah mudahkan segalanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kita kepada kita semua. Naam, faddal. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه أعلم السنة المنشورة اعتقاد الطائفة الناجية المنصورة سؤال ما دليل الإيمان باليوم الآخر؟ Naam. Kemudian Al-Hafiz Al-Hakami rahimallahu taala mulai menjelaskan rukun iman yang kelima, yaitu tentang beriman kepada hari akhir ya. Beriman kepada hari akhir yang merupakan rukun dari rukun iman yang enam ya. Dan dia merupakan di antara pokok-pokok perkara yang penting dari perkara agama kita. Hari akhir ya. Hari akhir itu adalah hari pembalasan, ya, hari penghakiman, hari disempurnakan balasan bagi manusia. Karena kita hidup di dunia ini diciptakan Allah, kemudian ditakdirkan untuk hidup di dunia sebagai ujian. Allah berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah menguji kalian siapa yang terbaik amalnya di dunia. Allah berfirman dalam surat yang lain ya, tadi surat Al-Mulk, dalam surat An-Najm Allah berfirman walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wal liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Milik Allah langit dan bumi agar Allah memberikan balasan bagi orang yang jahat ya, orang yang buruk dengan keburukannya, dan bagi orang yang berbuat baik tentu dia akan diberikan pahala yang terbaik juga. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan Allah akan sempurnakan balasan kalian itu pada hari kiamat, hari akhir. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Siapa yang dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka, sungguh dialah orang yang sukses, orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan tapi yang menipu. Allah berfirman, summa tuwaffa kullu nafsin ma amilat wa hum la yuzlamun. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian akan disempurnakan ya, apa-apa yang kalian kerjakan pada hari kiamat, ya, apa-apa yang kalian kerjakan di dunia ini disempurnakan balasannya pada hari kiamat, wahum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara wa may ya'mal mithqala dzarratin khaira yara ya. Siapa yang melakukan kebaikan, dia akan melihat kebaikannya. Siapa yang melakukan keburukan, dia akan melihat keburukannya. Akan diperlihatkan oleh Allah dan Allah akan membalasnya. Dan dalil-dalil tentang ini banyak sekali ya. Karena itu sangat penting
bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin mengimani hari akhir, ya, dan di antara hikmah atau tujuan, ya, beriman kepada hari akhir memotivasi kita untuk beramal, ya, untuk semangat melakukan amalan soleh karena Allah akan membalasnya. Fa innallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Allah tidak akan menyia-nyiakan balasan pahala ganjaran bagi orang yang beriman itu. Ya, karena itu banyak juga ayat-ayat dan juga hadis-hadis, ya, yang menggandengkan antara pahala surga atau ancaman neraka dengan amalan-amalan. Baik amalan baik dengan surga maupun larangan Allah, ya. Amalan buruk atau dosa-dosa itu diancam dengan neraka. Juga di dalam hadis-hadis Nabi SAW, Nabi SAW, ya, menggandengkan antara beriman kepada hari akhir dengan amalan soleh atau dengan motivasi untuk beramal. Nabi SAW bersabda seperti hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Kata Nabi SAW, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia kalau bicara yang baik-baik saja. Kalau tidak bisa berbicara yang baik, lebih baik diam. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pun banyak yang menggandengkan antara beriman kepada hari akhir dengan amalan soleh. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum." Dalam surah Al-Baqarah ayat 254, wahai orang-orang beriman, berinfaklah dari rezeki yang kami rezekikan kepada kalian min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Sebelum datang hari, di hari itu sudah tidak berlaku lagi, sudah tidak bermanfaat lagi pertemanan, persahabatan, ya, dan juga pertolongan. Sudah nggak ada lagi. Jual beli pun sudah tidak laku lagi. Hari apa itu? Hari akhir. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, ya, ketika wanita-wanita yang dicerai itu hendaklah mereka menunggu iddahnya. Jangan sampai menikah dulu sebelum selesai masa iddahnya. Dan Allah ingatkan, ya, man kana yu'minna billahi wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minnahi billahi wal yawmil akhir. Kata Allah, tidak halal bagi wanita-wanita yang dicerai itu menyembunyikan apa yang ada di dalam rahimnya, ya, tentang masa haidnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Begitu juga laki-laki, ya, atau wali-wali nggak boleh menahan putrinya atau yang dia walikan untuk menikah, ya, menahan mereka untuk menikah atau rujuk. Kemudian Allah ingatkan, "Dzalika yu'adu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Demikian itu pelajaran bagi mereka yang beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir. Ya, maka di sini sangat jelas dan sangat penting, ya, bagi kita untuk mengimani hari akhir agar kita semangat istiqomah. Jika kita tetap, ya, sedang melakukan kebaikan, semoga kita semakin istiqomah dan semakin semangat melakukannya, mengharapkan balasan Allah di hari akhir. Dan agar kita, ya, yang masih bermaksiat segera bertobat atau meninggalkan semua larangan-larangan itu karena ancaman yang sangat berat di hari akhir. Karena hukumannya pun disempurnakan, ya. Azab neraka jahanam yang sangat berat. Allah Subhanahu wa taala mengancam, ya, pelaku-pelaku dosa dengan ancaman neraka, ya. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang yang mendustakan ayat-ayat kami, yang kufur kepada Allah, mendustakan ayat-ayat kami, bagi mereka neraka. Mereka akan kekal di dalamnya. Allah berfirman, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam ya khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adda lahu adzaban 'azima." Dan siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam.
Allah berfirman tentang riba, "Wa man ada faulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Siapa yang kembali melakukan riba, mereka menjadi penghuni neraka jahanam. Dan ayat-ayat yang lain banyak ya yang mengancam bagi orang-orang yang melakukan larangan-larangan akan Allah ancam dengan neraka jahanam di hari akhir nanti. Innahu may yusyrik billah, eh, siapa yang mempersekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lizzalimina min ansar. Siapa yang mempersekutukan Allah, maka diharamkan baginya surga. Allah akan mengharamkan baginya surga dan tempat kembalinya nanti di akhirat neraka jahanam, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim tersebut. Dan ayat-ayat yang lain yang banyak sekali yang menunjukkan bahwa pentingnya kita beriman kepada hari akhir. Agar apa? Agar kita semakin termotivasi beramal soleh, dan agar kita semakin takut untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat agama ini, karena nggak main-main ancamannya di hari akhir, yaitu neraka jahanam, dan juga nggak main-main balasannya, surga yang penuh dengan kenikmatan dan kemewahannya. Maka di sini Syekh akan memperinci tentang eh, beriman kepada hari akhir. Pertanyaan pertama, beliau bertanya tentang dalil-dalil tentang hari akhir. Banyak sekali dalilnya. Yang kita sebutkan itu dalil-dalil tentang hari akhir ya. Di antara dalilnya yaitu beliau menyebutkan di sini ya, surat Yunus ayat 7 dan 8. Allah berfirman, "Innal ladzina la yarjuna liqa'ana." Orang-orang yang tidak mengharapkan bertemu dengan Allah, nggak percaya negeri akhirat. Waradu bil hayati dunya, dan merasa puas cukup dengan kehidupan dunia. Watma'annu biha, dan merasa tenang dengan kehidupan dunia ini. Dia merasa dunia inilah segala, makanya dia kejar mati-matian untuk mencari kesenangan dunia ya. Mau itu menzalimi orang, mau itu haram, dia nggak peduli, yang penting dia nikmat di dunia ini dan tidak percaya negeri akhirat. Wallazina hum an ayatina ghafilun, dan mereka orang-orang yang lalai dari ayat-ayat kami. Apa kata Allah? Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Mereka lah tempat kembalinya nanti neraka atas upaya yang mereka lakukan di dunia, yaitu tadi ridho dan merasa tenang dengan kehidupan dunia. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu-Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita merasa hanya senang di dunia dan melupakan negeri akhirat, hati-hati. Karena dunia ini bukan tempat ketenangan ya, dunia ini ya tempat ujian. Kita akan selalu dipacu dengan segala ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman dalam surah Ad-Dariyat ayat 5 dan ke-6, "Innama tu'aduna lasadiq." Sesungguhnya hari yang dijanjikan itu adalah benar akan terjadi. Wa inna dina lawaqi, dan hari pembalasan itu akan benar-benar terjadi. Ya, karena hari akhir juga disebut dengan Yaumuddin, hari ad-din, yaitu Yaumul Jaza, hari pembalasan. Makanya hari akhirat itu maksudnya adalah hari pembalasan. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Kemudian Allah berfirman dalam surat Hajj ayat ke-7, dan as-sa'ah, hari kiamat itu pasti akan datang, tidak ada keraguan padanya. Dan dalil-dalil yang lain yang banyak sekali yang menunjukkan tentang hari akhir. Nah, fadal. قال المصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ما معنى الإيمان باليوم الآخر وما الذي يدخل فيه؟ Kemudian beliau bertanya, apa makna iman kepada hari akhir dan apa saja perkara-perkara yang masuk padanya? Ya. Beriman kepada hari akhir, apa maksudnya? Beliau mengatakan, al-jawab, maknahu at-tasdiqul jazimu bi ityanihi la mahala. Benar-benar meyakini dengan kuat, seyakin-yakinnya bahwa dia pasti akan datang. Tidak mungkin tidak datang. Pasti terjadi hari itu. Wal amalu bimujabu dzalika, dan kita mempersiapkan amal akan kedatangan hari itu. Wa yadkhulu fi dzalika, dan termasuk mengimani hari akhir, mengimani apa saja? Beliau sebutkan perinciannya, al-imanu bi asyratis sa'ah wa amaratiha allati takunu qablaha la mahala.
yang pasti akan terjadi yaitu tanda-tanda hari kiamat. Beriman kepada hari kiamat dan tanda-tandanya. Wabil mauti wa ma ba'dahu min fitnatil qabri wa adzabihi wa na'imihi, dan mengimani adanya kematian dan azab fitnah kubur dan nikmatnya. Wabin nafkhi fis suri wa khurujil khalaiki minal kuburi wa ma fi mauqifil qiyamah minal ahwali wal afza'i wa tafasilil mahsyar. Dan juga mengimani adanya tiupan sangkakala, keluarnya makhluk dari kuburnya hari kebangkitan, berdirinya manusia digiring menuju padang mahsyar, dan perincian-perincian padang mahsyar seperti nusyris suhuf, ya, di apa, dibagikannya catatan-catatan amal, wawadul mawazin, ditegakkan timbangan, wabisirat, adanya jembatan, wal haud, adanya telaga Nabi SAW, wasyafa'ah wa ghairiha, dan juga adanya syafaat pertolongan pada hari kiamat dan yang lainnya. Juga wabil jannati wa na'imiha, juga beriman dengan adanya surga dan kenikmatannya. Alladzi a'lahu nazara ila wajhillahi azza wa jalla, yang kenikmatan paling puncak atau puncak kenikmatan di surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa bin nari wa adzabiha, dan beriman kepada neraka dan azabnya. Allazi asyaddahu hajbuhum an rabbihim azza wa jalla, dan yang paling mengerikan atau yang paling merugikan yaitu ditutupnya mereka untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka nggak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kerugian yang paling paling rugi. Allazina khasiru anfusahum fahum la yu'minun, kata Allah dalam surah Al-An'am. Dan orang-orang yang paling merugi adalah orang di akhirat, orang-orang yang tidak beriman. Karena mereka nggak mendapatkan kenikmatan surga, juga tidak mendapatkan puncak kenikmatannya, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Secara ringkas ya, kata kunci beriman kepada hari akhirat adalah beriman terhadap kejadian-kejadian setelah kematian yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, baik dari Al-Quran atau dari sunnah-sunnah yang sahih. Ya, jadi simpelnya beriman tentang hari akhirat ini adalah beriman kepada kejadian-kejadian setelah kematian. Ya. Dan kejadian-kejadian setelah kematian ini perkara-perkara gaib, yang inilah di antara pokok-pokok agama, yaitu beriman kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib, kata Allah. Yang orang-orang yang beriman kepada yang gaib, di antara perkara yang gaib adalah kejadian setelah kematian, tidak ada satu manusia pun yang mengetahuinya kecuali Allah dan Rasul yang Allah kabarkan tentangnya kepada para Rasulnya. Maka beriman kepada yang gaib, kata kuncinya ingat ya, yaitu beriman kepada kejadian-kejadian setelah kematian yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, baik melalui Al-Quran atau melalui sunnah. Ya, maka nanti ada secara global, ada secara terperinci, atau sifat-sifat terperinci kejadian hari akhir. Itu dikabarkan oleh Nabi SAW. Ya. Maka kita imani itu semua. Ya, baik yang secara global atau secara terperinci. Dan hari akhir itu tidak bisa direka-reka atau ditebak-tebak oleh akal, ya. Karena ini perkara yang gaib yang akal tidak mampu menjangkaunya. Naam. Kemudian ya setelah itu beliau akan menyebutkan perincian-perincian hari akhir pada pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Naam, fadal. قال مصنف رحمه الله تعالى: سؤال: هل يعلم أحد متى تكون الساعة؟ Mata takunu sa'ah, apakah seseorang mengetahui kapan terjadinya kiamat? Tentu jawabannya nggak ada. Kenapa? Karena kiamat tadi perkara gaib. Dan ini adalah di antara salah satu perkara gaib yang Allah rahasiakan. Bahkan para rasul, para malaikat nggak tahu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat ke-34 di ayat terakhir itu ya. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Di sisi Allah lah pengetahuan tentang hari kiamat. Maka nggak ada yang mengetahuinya. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 187, Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat, kapan itu akan terjadi? Kemudian Allah perintahkan Nabi untuk menjawab, Kul, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa.
Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat hanya diketahui oleh Rabbku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menampakkan kapan waktunya terjadi, tidak ada yang mengetahui kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Hadis Jibril alaihissalam ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, "Fa'akhbirni anis sa'ah." Beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Nabi SAW menjawab, "Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il." Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kemudian Jibril pun bertanya tentang amaratiha, tanda-tandanya saja yang Allah kabarkan. Ya, Naam. قال المصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ما مثال أمارات الساعة من الكتاب؟ Naam. Di antara beriman kepada hari akhir tadi adalah beriman kepada hari kiamat. Ya, dan tidak ada yang mengetahui kapan terjadi kiamat, tetapi Nabi SAW diberitahukan tanda-tandanya. Maka ada tanda-tanya di dalam Al-Quran atau di dalam Sunnah. Di antaranya ya, terbitnya matahari dari barat. Ya. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 158, "Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaika." Tidaklah yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya para malaikat. Au ya'tiya rabbuka, atau datangnya Rabbmu, au ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau datangnya tanda-tanda dari Rabbmu. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda hari kiamat. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu. Pada hari datang tanda-tanda dari Rabbmu, ya tanda-tanda hari kiamat itu sudah nggak ada bermanfaat lagi keimanan. Kapan itu terjadi? Saat matahari sudah mulai terbit dari barat, sudah nggak diterima lagi keimanan. Ya. Kemudian di antara tanda-tandanya keluarnya dabah, makhluk melata, yang akan memberikan stempel kepada manusia di muka bumi ini. Allah berfirman, wa idza waqa'al qawlu alaihim, jika sudah ditetapkan perkataan ke atas mereka, ahrajna lahum dabbatan minal ardi, akan keluar kepada mereka binatang yang melata. Tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Dabbah ini akan berbicara kepada manusia bahwa manusia kebanyakan tidak yakin terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Naml ayat ke-82. Di antara tanda-tandanya hari kiamat yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 96 97 ya, surat 21 96 97. Allah berfirman, "Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadamin yansilun wa qarabal wa'dul haqqu." Apabila telah dibuka itu tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari tempat yang tinggi dan sungguh telah dekat janji Rabbmu itu maha benar, janji Rabbmu itu benar adanya. Kemudian di antaranya akan keluar asap ya. Allah berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat 10, "Fartakib yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin." Maka tunggulah oleh kalian atau olehmu pada hari langit akan mengeluarkan gumpalan asap yang nyata. Allah juga berfirman tentang adanya gempa yang dahsyat dalam surat Al-Hajj ayat pertama. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum. Wahai manusia, takutlah kamu kepada Rabbmu. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Karena guncangan hari kiamat itu, ya gempa atau guncangan yang akan terjadi pada hari kiamat, sesuatu yang sangat besar. Dan dalil-dalil yang lain di dalam Al-Quran yang banyak yang menunjukkan tanda-tanda hari kiamat. Nah, قال المصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ما مثال أمارات الساعة من السنة؟ apa contoh tanda-tanda kiamat di dalam sunnah? Banyak juga. Ya, perinciannya banyak. Kami nasihatin bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah ya, kalau ingin lebih tahu mengenai apa tentang perincian ini, baca hadis-hadis Imam Bukhari atau hadis Imam Muslim atau kutub sita yang menyebutkan tentang hari akhir. Banyak itu. Bahkan ada satu hadis riwayat Muslim ya yang panjang sekali tentang kejadian hari kiamat. Juga riwayat Imam Bukhari ketika menjelaskan tentang syafaat uzma ya, atau tentang sirat atau yang lainnya. Itu dengan satu hadis yang sangat panjang. Di antara tanda-tanda hari kiamat itu tulu syams min maghribi ya, matahari terbit dari barat. Hadis dabah, hadis tentang keluarnya hewan melata. Hadis
buhtan, ya, hadis fitnah-fitnah seperti Dajjal dan juga pendusta-pendusta ya. Dan hadis-hadis turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, hadis tentang asap tadi, hadis tentang angin ya, yang datang dari Yaman yang akan mewafatkan orang-orang beriman, juga hadis keluarnya api yang terang dan juga hadis tentang terjadinya khusuf atau gerhana matahari ya, atau bulan ya. Naam. قال مصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل الإيمان بالموت؟ Beriman kepada kematian apa dalilnya? Banyak sekali dalam Al-Quran. Kematian ini kita imani dengan Al-Quran, kita imani juga dengan hadis, juga dengan kenyataan. Setiap hari kita lihat banyak yang mati, banyak yang meninggal. Di Masjid Nabawi itu setiap 5 waktu. Jarang sekali nggak ada sholat mayit sekarang ini ya. Semenjak saya datang dulu 2022 ya, sampai sekarang itu sholat mayit 5 waktu. Mungkin sekali 2 kali nggak ada sholat mayitnya di waktu Isya biasanya. Tapi rata-rata itu sholat mayit terus. Artinya setiap hari orang meninggal. Ya, belum lagi kalau yang bekerja di rumah sakit, ya apalagi yang dia bekerja di bagian apa jenazah ya, bagian jenazah itu pasti dia akan melihat banyak sekali orang yang meninggal. Jadi kematian itu ya sesuatu yang kita imani pasti terjadi. Maka Al-Quran menyebutkan tentang kematian. Allah berfirman dalam surat Sajdah ayat 11, "Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un." Katakan, malakul maut yang akan mematikan kalian. Jadi di antara malaikat yang Allah tugaskan mencabut nyawa yaitu malakul maut. Yang Allah wakilkan, ya, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Rabb kalian. Allah berfirman dalam surat tadi, ya, surat Al-Imran 185 yang kita baca, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Allah berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 34, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda. Dan Allah tidak menjadikan orang sebelum Muhammad menjadi abadi. Artinya nggak ada orang yang abadi di dalam kehidupan ini. Bahkan Nabi Isa pun akan meninggal ya. Afa imitta fahumul khalidun. Apakah jika engkau meninggal mereka akan kekal? Ya tentu tidak. Dan dalil-dalil yang lainnya Allah berfirman, kullu syai'in halikun illa wajahahu. Al-Qasas ayat 88. Segala sesuatu akan binasa, akan mati, akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah mati ya. Nah, قال مصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل فتنة القبر ونعيمه أو عذابه من الكتاب؟ di antara keimanan kepada hari akhir kita beriman adanya azab kubur dan nikmat kubur. Mengapa kita beriman? Karena dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya. Di dalam Al-Qur'an banyak ya, ayat-ayat yang Allah menyebutkan tentang azab, adanya azab kubur, adanya alam barzakh. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 100, "Kalla, sekali-kali tidak." Ya, ayat sebelumnya orang-orang kafir ingin balik ke dunia. Kata Allah, enggak akan bisa mereka balik ke dunia. Inna kalimatun huwa qailuha. Itu hanya angan-angan ucapan yang mereka ucapkan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzakh. Alam barzakh yaitu dinding ya, yang memisahkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan alam kubur, ya, yaitu barzakh sampai hari kebangkitan nanti. Di dalam surat Ghafir ayat 45-46 Allah berfirman, wa haqa bi ali fir'aun su'ul adab, dan Fir'aun dan tentara-tentaranya atau orang-orang yang pemimpin-pemimpin dari kaumnya yang membantu Fir'aun untuk membunuh Nabi Musa dan Bani Israel, mereka akan merasakan azab yang sangat pedih. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'asyiyan. Neraka akan dirasakan oleh mereka di waktu pagi dan petang hari. Ya. Di mana ini neraka yang akan dirasakan oleh Firaun? Di alam kubur. Kenapa? Karena ayat setelahnya wa yauma yaqumus sa'a wa yauma taqumus sa'a, dan pada hari kiamat adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Maka dikatakan kepada Firaun, tadi dia sudah merasakan neraka pagi dan petang.
Kemudian pada hari kiamat kata Allah, katakan kepada Firaun dan tentaranya itu atau pengikutnya, masuklah kalian, wahai Firaun, kepada azab yang lebih syadid lagi, yang lebih menyakitkan lagi, yaitu azab neraka jahanam. Jadi neraka yang pertama itu neraka di alam barzah, alam kubur, dan neraka yang sempurna adalah neraka di hari kiamat. Ini adalah dalil adanya azab kubur. Allah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 27 tentang kenikmatan kubur, yaitu orang-orang beriman. Allah berfirman, "Yutsabbitullahu allazina amanu bil qauli tsabit." Allah akan berikan kekuatan kepada orang beriman dengan ucapan yang sabit fil hayati dunya wa fil akhir. Di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Kata para ulama, di antaranya ucapan kuat ini adalah ucapan la ilaha illallah, ucapan tauhid. Ya, keimanannya. Maka ketika di alam barzah dia ditanya oleh munkar dan nakir, orang beriman akan mampu menjawabnya. Lalu dia akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan alam barzahnya. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 93, "Walau tara izi zalimuna fi ghamaratil maut." Ya, dan seandainya orang zalim itu melihat saat mereka sakaratul maut, saat mereka maut, ingin merasakan kematian, wal malaikatu basitu aidihim, dan malaikat pun memukul ya dengan tangan mereka orang-orang kafir tersebut, orang-orang zalim tersebut, akhriju anfusakum al-yaum tujzauna adzabal huni. Keluarlah diri kalian. Jadi orang-orang kafir itu kan dicabut nyawanya dengan dipukuli wujuhahum wa adbarahum, wajah dan punggung mereka. Dikatakan kepada mereka, keluarlah engkau dari jasadmu itu, engkau akan merasakan azabal huni, azab yang ringan ya. Maksudnya apa? Azab yang yang dekat ini azab kubur ya. Sebelum dia mendapatkan azab yang besar lagi di akhirat nanti. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 101, "Sanu'azzibuhum marratain." Kami akan mengazab mereka dua kali. Kata para ulama, maksud dua kali adalah azab di barzah, di kubur, dan azab di akhirat. Tsumma yuradduna ila adabin azim. Kemudian mereka akan merasakan azab yang besar pada hari azim, yaitu hari kiamat. Naam. قال مصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل ذلك من السنة؟ Apa dalil-dalil dari sunnah tentang azab kubur? Banyak. Beliau di dalam kitab beliau Ma'arijul Qabul ya, Sulamul Wusul ila Ma'arijul Qabul itu lebih detail lagi menyebutkan dalil-dalilnya. Kurang lebih ada 60 hadis sahih, bahkan beliau menyebutkan hampir mutawatir derajat hadis-hadis saking banyaknya tentang azab kubur ini. Jadi bagi yang ingin membaca ya, yang bisa membaca bahasa Arab, cari kitab beliau Sulamul Wusul itu Ma'arijul Qabul, itu kitab yang banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran atau dari hadis yang beliau perinci lebih detail lagi tentang perkara-perkara keimanan. Karena kitab ini sebenarnya lebih kepada ringkasan, ringkasan. Di antaranya beliau menyebutkan al-ahaditsu as-sahihah fi dzalika balagat mablagat tawatur. Kata beliau, hadis-hadis sahih yang menjelaskan tentang azab kubur itu sampai pada derajat mutawatir, saking banyaknya periwayatan periwayatannya. Artinya sudah di atas masyhur ya. Saking itu sudah seperti sesuatu yang biasa para sahabat dengar tentang adanya azab kubur. Para ulama dengar tentang periwayatan azab kubur. Sehingga kalau ada yang menolak adanya azab kubur ya sungguh dia telah menolak banyak hadis Rasulullah SAW. Di antaranya hadis Anas, di mana Rasulullah SAW bersabda ya tentang ruh, perjalanan ruh. Kata Nabi SAW saat ruh wafat, saat dicabut nyawanya, innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu. Seorang hamba jika sudah diletakkan di kubur, ya sudah diletakkan di kuburnya dan sahib-sahibnya telah meninggalkan dia. Nah, saat kita dikubur nanti anak kita, istri kita, orang tua kita, guru kita, murid kita, sahabat kita, semuanya, nah mereka nganterin kita ke kubur, tapi setelah itu mereka meninggalkan kita. Wa innahu la yasma'u Qur'an alihim. Dan mayit itu mendengar ininya trompa mereka. Perjalanan sendal mereka, tapak sendal mereka menjauhi kubur itu mayit mendengarnya. Tetapi ini secara khusus ya Nabi menjelaskan mereka mendengar suara
tapak sendalnya. Adapun mendengar suara yang lain tidak ada dalilnya, tidak ada hadisnya sehingga tidak bisa kita katakan bahwa mayit mendengar semuanya. Apalagi mayit mendengar rintihan misalkan orang keluarganya misalnya enggak mereka enggak mendengar sama sekali karena mereka di alam barzah enggak mendengar kecuali yang disebutkan Nabi SAW sendalnya ini ya. Atau malakani fayu'idanihi. Kemudian mayit ini akan didatangi dua malaikat. Di dalam riwayat Tirmidzi disebutkan ahaduhuma yuqalu ahaduhuma munkar wal akharu nakir. Yang pertama disebut munkar, yang kedua disebut nakir. Malaikat munkar nakir. Lalu mendudukkan mayit ini, fayakulani. Lalu kedua malaikat ini berkata kepada mayit ini, ma kunta taqulu fi hadzal rajuli Muhammad SAW. Apa yang kau ucapkan atau yang kau katakan tentang laki-laki ini, yaitu tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang beriman pun mengatakan, asyhadu annahu Abdullah wa Rasuluh. Aku bersaksi dia adalah Allah, dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kemudian setelah itu, ya setelah dia berhasil menjawab tentang pertanyaan-pertanyaannya, itu pertanyaan man rabbuk, tentang Nabi Muhammad SAW, juga tentang Madinuk, tentang agamamu, dia bisa menjawab itu dengan amalannya tentunya ya, dia juga bisa menjawab itu, maka dikatakan kepada mayit yang beriman ini, unzur ila maq'adika minan nari qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Lihat dulu tempatmu di neraka, tapi Allah sudah ganti dengan surga. Artinya ini mayit taubat dan diterima taubatnya, lalu dia beramal soleh dan Allah Subhanahu Wa Taala pun menempatkan dia di surga. Fayarahuma jami'an. Dia pun melihat kedua-duanya semua. Kemudian berkata Qatada wa dzukira lana annahu yufsahu fi qabrihi. Maka laki-laki yang beriman ini pun dilapangkan kuburannya ya. Kemudian kembali kepada hadis Anas, wa ammal munafik wal kafir. Adapun orang munafik dan orang kafir ketika ditanya tentang Rasulullah SAW mereka mengatakan la adri kuntu aqulu ma yaqulun nas. Aku enggak tahu, aku hanya mengucapkan sebagaimana manusia ucapkan. Maka engkau enggak tahu, kata malaikat, la daraita wala talaita, engkau enggak tahu dan engkau tidak beriman kepadanya. Maka kemudian dia pun dipukul ya, wa yudrabu bima min hadidin dorbatan. Dipukul satu pukulan dari palu dari besi itu, fayasihu sayhatan, maka dia pun berteriak dengan keras. Yasma'uha man yalihi ghairu lain. Didengar oleh semua makhluk kecuali manusia dan jin. Ya. Naam, dan hadis tentang azab kubur itu banyak sekali ya. Disebutkan oleh beliau kurang lebih 60 hadis tentang adanya azab kubur ya. Dan selanjutnya hadis Abdullah bin Umar ya juga sama tentang azab kubur. Juga hadis Abi Ayub ya. Nabi SAW ya ketika matahari hendak terbenam mendengar suara di kuburan, maka Nabi bersabda, Yahudun, ini orang Yahudi, tu'azzabu fi kuburiha, dia sedang diazab di kuburnya. Juga hadis Asma ya radhiyallahu taala anha tentang fitnah kubur yang seseorang difitnah dengannya, dan juga hadis Aisyah, Nabi SAW senantiasa berdoa dari azab kubur ya, berdoa agar terhindar dari azab kubur. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'du salatin salatan ba'du salatan illa ta'awwada min adabil qabri." Tidak pernah aku melihat Nabi SAW selesai salat melainkan selalu beliau berdoa berlindung dari azab kubur. Ya, ini menunjukkan doa ini dibaca baik salat wajib atau salat sunnah. Ya, doa yang masyru ya, yang datang dari Nabi SAW, yang kata para ulama sebagian mengatakan dibaca sebelum salam ya, setelah tasyahud. Eh, Juga kisah tentang terjadinya gerhana, Nabi memerintahkan mereka an yata'awwazu min adabil qabri, yaitu agar para sahabat berlindung dari azab kubur, dan hadis-hadis yang lain yang banyak yang menunjukkan adanya azab kubur dan nikmat kubur. Naam, fadal. قال المصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل البعث من القبور؟ Sekarang dalil-dalil tentang bangkitnya manusia dari kubur. Ini pun banyak dalil-dalilnya, baik dari Al-Quran atau dari Sunnah.
Di antaranya surat Al-Hajj. Allah berfirman, ya ayuhan nas, in kuntum fi raibim minal ba'thi. Wahai manusia, jika kalian ragu tentang hari kebangkitan, maka Allah ingatkan tentang penciptaan mereka. Fa inna khalaqnakum min turabin tsumma min nutfatin tsumma min 'alaqatin tsumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah linubayyina lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma. Ya. Juga Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat ke-6 dan ke-7. Dzalika bi anna Allah wal haq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil kubur. Ini sangat jelas sekali. Dan Allah akan membangkitkan manusia dari kuburnya. Itu surat Al-Hajj ayat 6 ayat 7. Kemudian Allah berfirman dalam surat Rum ayat 27, wa huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaihi. Dialah Allah yang akan mengembalikan ciptaan, ya Allah yang memulai ciptaan dan akan mengembalikan seperti semula. Dan itu mudah bagi Allah mengembalikan, tentu lebih mudah daripada mengawali ciptaan. Ya. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 104, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu. Sebagaimana kami memulai awal ciptaan, kami juga akan mengembalikannya. Dalam surat Al-A'raf ya, kama kama bada'tum ta'udun ya. Sebagaimana kalian dulu dimulai ciptaannya oleh Allah ya, kalian juga akan dikembalikan ya. Eh di dalam surat Maryam juga sama. Allah berfirman, wa yaqulul insanu a idza ma mittu la saufa ukhraju hayya. Kata mereka, apakah ketika kami meninggal kami akan dibangkitkan lagi? Kemudian Allah ingatkan, awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'a. Apakah manusia enggak percaya dibangkitkan padahal dulu kami menciptakannya, sebelumnya mereka bukan sesuatu apapun. Juga di dalam surat Yasin ayat ke-70 sampai 79, juga surat Al-Ahqaf ayat ke-33 ya. Juga surat Fusilat ayat ke-39 dan dalil-dalil yang lain yang banyak ya yang menunjukkan bahwa kita akan dibangkitkan dari alam kubur tersebut ya. Naam. قال مصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ما حكم من كذب بالبعث؟ Apa hukum orang yang mendustakan kebangkitan ya? Kufur. Berarti dia tidak beriman dengan hari akhir karena kebangkitan bagian dari keimanan kepada hari akhir. Ya, tidak beriman dengan satu rukun iman saja maka mereka kufur. Allah berfirman, wa may yakfur billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Surat An-Nisa ayat 136 itu. Ya. Barang siapa yang mengkufuri Allah, mengkufuri malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya dan hari akhir, sungguh dia berada dalam kesesatan dan kesesatan yang nyata. Allah berfirman, wa qalu in hiya illa hayatud dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Kata mereka, kami hanya hidup di dunia saja, kami nggak akan dibangkitkan. Ini ucapan orang-orang kafir ya. Dalam surah An-Naml juga ayat ke-67, wa qala alladzina kafaru. Orang-orang kafir mengatakan, aida kunna turaba wa abauna a inna la mukhrajun? Apakah kami kalau sudah jadi tanah sebagaimana orang-orang tua kami juga sudah jadi tanah akan dikembalikan lagi? Ini mereka nggak percaya. Ya. Allah berfirman dalam surat Taghabun ayat ke-7. Za'amal lazina kafaru alla yub'atsu. Kata Allah, orang-orang kafir menyangka mereka nggak akan dibangkitkan. Kul bala, sekali-kali tidak. Wa rabbi, demi Rabbku, latub'atsunna, pasti kalian akan dibangkitkan. Summa latunabba'unna bima amiltum. Kemudian Allah akan tanya tentang amal-amalan kalian. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Dan demikian mudah bagi Allah. Dan ini diantara kenapa orang kafir nggak mau beriman. Karena mereka nggak mau diadili. Ya, mereka itu nggak fair ya. Mereka itu nggak mau kezoliman mereka, kesombongan mereka, kekafiran mereka
membunuh orang, mengambil harta orang dengan cara zolim, ya, menganiaya orang atau bermain perempuan dan yang lainnya nggak mau mereka diadili, nggak mau dihukum. Ya, makanya mereka nggak mau percaya dengan karena mereka pengen hidupnya bebas ya, padahal mereka tidak sadar bahwa mereka akan diminta pertanggungjawaban atas semua amalan mereka tersebut. Ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis qudsi, Allah berfirman, kadzdzabani ibnu Adam, walam yakun lahu dzalik. Anak Adam mendustaiku. Seharusnya mereka nggak mendustaiku ya. Wa syatamani walam yakun lahu dzalik. Mereka mencaci makiku. Adapun mendustakan Allah maksudnya apa? Maksudnya ucapan anak Adam lan yu'idani kama bada'ani. Ucapan mereka Allah tidak akan mengembalikanku sebagaimana dia telah menciptakan. Enggak percaya hari akhir, ya. Kemudian walaisa awalul khalqi bi ahwani alla yamini adatihi, bukankah awal penciptaan itu lebih berat daripada mengembalikan. Mengembalikan itu lebih mudah daripada memulai ciptaan, ya. Adapun mencela Allah, yaitu anak Adam mengatakan ittakhadallahu walada. Allah telah mengambil anak. Padahal Allah berfirman, Anal ahad as-samad lam alid walam ulad ya, walam yakulli kufuwan ahad. Aku adalah yang Maha Esa. Aku as-samad. Aku tidak beranak, tidak diperanakkan, dan tidak ada yang sekufu atau setara denganku. Nah, قال مصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل النفخ في الصور وكم نفخات ينفخ فيه؟ berkaitan dengan nafkah, ya, nafkhat ya, atau nafkah, tiupan sangkakala. Dalilnya mana? Ini juga banyak. Dan berapa kali tiupan? Ya, para ulama sebenarnya berselisih. Ada yang mengatakan dua, ada yang mengatakan tiga. Di dalam surah Az-Zumar ayat ke-68, Allah berfirman, "Wa nufikha fis-sur." Akan ditiup sangkakala, trompet yang ditiup oleh malaikat Israfil, ya. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi. Maka akan mati semua yang ada di langit dan di bumi. Ila man sya'allah, kecuali siapa yang Allah kehendaki. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian akan ditiup trompet satunya. Faidahum qiyamun yang zurun, tiba-tiba mereka semua sudah bangkit dan menunggu dikumpulkan di padang mahsyar, ya. Ini dalil yang menunjukkan eh, nafkah itu dua kali, ya, yaitu tiupan itu dua kali. Adapun dalil yang menunjukkan tiupan itu tiga kali, yaitu firman Allah surah An-Naml, wa yauma yunfakhu fis suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi. Dan pada hari ditiup sangkakala semua akan pingsan. Jadi ada semua akan langsung mati, ada yang pertama pingsan dulu, mendengar itu lalu mati. Jadi sebenarnya ini khilaf di makna antara pingsan dan mati. Yang mengatakan dua, maka pingsan di situ maknanya dia mati, ya, dimatikan, ya. Kurang lebih seperti itu ringkasannya. Naam. قال مصنف رحمه الله تعالى: سؤال: كيف صفة الحشر من الكتاب؟ Hasyr, yaitu hari dikumpulkan di padang mahsyar. Allah berfirman, "Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah." Sungguh kalian akan datang kepada kami furoda, sendiri-sendiri sebagaimana kami menciptakan kamu pertama kali. Al-furoda ya, disebutkan Nabi dalam hadis, Nabi sebutkan, ya, kalian akan dibangkitkan dalam keadaan apa? Uratan, ya, eh, tidak memakai pakaian. Kemudian tidak memakai hufatan, ya, tidak memakai apa? Alas kaki, dan kalian tidak disunat, ya. Kemudian Allah berfirman, "Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda." Orang-orang bertakwa akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam seperti wafda, utusan yang dimuliakan. Allah akan apa? Akan mengumpulkan mereka seperti utusan yang dimuliakan. Wa nasukul mujrimina ila jahannam wirda. Adapun orang-orang
mujrim, orang-orang yang berdosa, ya, orang-orang kafir, ya, orang-orang munafik, orang-orang yang berdosa, yang tidak bertobat dari dosanya, maka dia akan dilemparkan, dikumpulkan di neraka jahanam ya, dalam keadaan terhina. Kemudian di dalam surat Al-Waqi'ah Allah sebutkan wa kuntum azwajan salasa. Pada hari kiamat nanti kalian akan terbagi menjadi tiga golongan. Wa ashabul maimanah. Ada yang disebut ashabul maimanah, ma ashabul maimanah. Wa ashabul masy'amah, ma ashabul masy'amah. Wasabiqun as-sabiqun. Ada kelompok kanan, ada golongan kiri, ahli neraka ya. Kelompok kanan ini ahli surga. Ada yang derajatnya lebih tinggi lagi dari golongan kanan, sabiqun as-sabiqun. Dan juga eh, dalil-dalil yang lain di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang perincian hari dibangkitkan atau hari dikumpulkan. Nah, قال مصنف رحمه الله تعالى: سؤال: كيف صفته من السنة؟ di dalam hadis Nabi SAW ya, menyebutkan beberapa perincian. Di antaranya Nabi bersabda, "Yusyarun nasu ala thalathati tara'iq, raghibina rahibina." Akan dibangkitkan atau dikumpulkan di padang mahsyar itu menjadi tiga kelompok manusia. Yang pertama, raghibina rahibin. Orang yang penuh harap dan penuh cemas. Ketakutan, tapi ada harapan juga. Wasnani ala ba'ir, wa salasati ala ba'ir, wa arbati ala ba'ir, wa asyrati ala ba'ir. Yang kedua, ya, ada yang dia dikumpulkan di padang mahsyar, 2 orang di atas untanya, ada yang 3 orang di atas untanya, ada yang 4 orang, ada yang 10 orang di atas satu unta. Kemudian ada yang kelompok ketiga, wa tuhsyaru baqiyatuhumun nar. Takilu ma'hum haitsu qalu wa tusbihu ma'hum haitsu asbahu wa tumsi ma'hum haitsu amsu. Yaitu mereka akan dibangkitkan dengan api. Api ini senantiasa bersama mereka. Saat mereka tidur siang, api ini ikut tidur siang. Saat mereka di pagi hari, api ini ikut di pagi hari. Saat mereka di sore hari, api ini pun bersama mereka di sore hari. Ya, ini di antara sifat atau perincian dari Nabi SAW. Dalam hadis Anas, orang-orang kafir itu akan dibangkitkan dalam keadaan berjalan dengan wajah mereka. Jadi mereka berjalan di atas wajah mereka itu ya. Kemudian seseorang bertanya, ya Nabi Allah, kaifa yusyarul kafiru ala wajihihi? Bagaimana orang kafir dibangkitkan di atas wajahnya nanti di padang mahsyar? Maksudnya gimana mereka berjalan di atas wajahnya? Kemudian Nabi menjelaskan, alaisa alladhi amsyahu ala rijlain fid dunya qadiran ala an yumsyiyahu ala wajhi yaumal qiyamah? Bukankah Allah ya, yang menjadikan mereka mampu berjalan di dunia dengan 2 kakinya, juga mampu menjadikan dia berjalan dengan wajahnya pada hari kiamat? Yang mudah bagi Allah. Kan kita bisa berjalan dengan 2 kaki ini kan Allah yang mentakdirkannya. Allah yang mengaturnya. Ya, kalau kita pikir juga kadang aneh ya, kaki yang kecil, kuku jari-jari yang kecil, tulang-tulang yang kecil membawa badan kita yang besar ini ya. Ternyata ya karena Allah yang menciptakan sistem sistem tubuh kita, organ tubuh kita yang sempurna ini. Nah, nanti di akhirat seseorang bisa berjalan dengan wajahnya ya. Logika sekarang kita gimana caranya? Logika kita, tapi ini kan hari akhirat. Dan bagi Allah mudah menjadikan segala sesuatu. Allah bisa menjadikan api panas, Allah bisa menjadikan api dingin, Allah bisa menjadikan orang berjalan dengan kakinya, juga mampu nanti hari kiamat berjalan dengan wajahnya. Jangankan hari kiamat, dunia saja kita sudah lihat sirkus-sirkus itu terkadang melakukan aktivitas pergerakan di atas nalar manusia ya. Terkadang ya kita lihat mereka bisa membengkokkan tangannya misalkan atau bisa juga mungkin berjalan dengan wajahnya dan yang lainnya ya. Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Innakum mahsyurun hufatan uratan gurlan." Kalian nanti akan dibangkitkan tidak beralas kaki, tidak pakai pakaian dan tidak disunat. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu. Sebagaimana kami menciptakan
pertama kali ciptaan, seperti demikianlah kami akan mengembalikannya. Al-Anbiya 104. Wa inna awwalul khalaik yuksa yaumul qiyamah Ibrahim. Kemudian kata Nabi SAW, dan manusia yang pertama kali dipakaikan pakaian pada hari kiamat Nabi Ibrahim. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, "Ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa yanzuru ba'dhum ila ba'd." Bukankah nanti kalau nggak pakai pakaian laki-laki dan perempuan saling melihat? Apa kata Nabi SAW? Al-amru asyaddu min an yuhimmahum dzalik. Perkara tentang balasan pada hari itu lebih dahsyat, lebih hebat daripada mereka mikirin sesuatu yang mereka lihat-lihat itu. Justru yang paling mereka takutkan di hadapan mereka antara surga dan neraka. Nah, قال مصنف رحمه الله تعالى: سؤال: كيف صفة الموقف من الكتاب؟ kemudian ya saya bertanya tentang bagaimana sifat atau dalil ya, lebih tepatnya dalil karena ini sudah keperincian berdirinya seseorang nanti pada hari kiamat. Kenapa beliau bertanya begini? Karena ya ada dalilnya ya. Di dalam surat Ibrahim ya, ayat ke-42, 43. Allah berfirman, "Wala tahsabannallahu ghafilan amma ya'malu zalimun. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar." Jangan orang-orang yang lalai itu menyangka ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala eh, lalai terhadap lengah apa yang mereka perbuat. Sungguh kata Allah, Allah akan menangguhkannya ya pada hari mata mereka terbelalak. Ya, muhti'ina mukni'i ru'usim kata Allah. Mereka akan datang dengan tergesa-gesa memenuhi panggilan Allah dengan mengangkat kepalanya, la yartaddu ilaihim tarfuhum. Mata mereka gak berkedip sama sekali. Wa afidatuhum hawa. Sedangkan hati mereka kosong. Saking takutnya, saking dahsyatnya kejadian itu ya subhanallah ya. Pada hari itu benar-benar dahsyat. Sekarang boleh kita berleha-leha, nyantai. Panggilan azan, nyantai. Nggak sholat. Ya, bahkan kata Syekh Abdul Razak yang sangat menyedihkan, kata beliau, panggilan sholat kalah dengan minum teh. Ya, sibuk ya, ngobrol, seseorang misalkan bikin majelis gitu ya, nongkrong, minum teh. Subhanallah, panggilan azan, panggilan sholat kalah dengan minum teh. Ya, subhanallah, dengan minum teh. Apalagi yang lainnya ya. Nanti hari dibangkitkan, hari yang sangat menyeramkan baru semuanya menyesal ya. Di dalam surat An-Naba Allah berfirman ya, pada hari mereka berdiri nanti di padang mahsyar. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa. Pada hari malaikat Jibril dan malaikat yang lain berbaris, mereka berbaris semua. La yatakallamun, enggak ada yang berani bicara saat itu. Illa man azina lahu rahman wa qala shawaba. Kecuali yang Allah izinkan ya. Kemudian di sisi waktu ya, Allah berfirman mereka berdiri berapa lama? Fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana. Pada hari yang hari itu satu hari sebanding dengan 50.000 tahun. Bayangkan betapa lamanya mereka akan berdiri di padang mahsyar tersebut ya. Nah, قال مصنف رحمه الله تعالى: سؤال: كيف صفة الموقف من السنة؟ bagaimana keadaan manusia berdiri di padang mahsyar menurut sunnah, sifatnya seperti apa? Di dalam hadis banyak, ya. Di antaranya hadis Ibnu Umar, Nabi SAW ya, ketika menafsir ayat Yauma yakumun nasu li rabbil alamin, pada hari manusia akan berdiri di hadapan Robnya. Apa kata Nabi SAW? Yakumu ahaduhum fi rishhihi ila ansafi udhunaihi. Mereka akan berdiri dengan apa? Dengan berkeringat, mengucur keringat mereka sampai keringat itu memenuhi telinga mereka. Keringatnya sampai penuh ke telinganya. Saking dahsyatnya pada hari itu ya. Sehingga mereka pun berdiri sambil apa? Ditenggelamkan oleh keringatnya sendiri. Karena matahari ini didekatkan ya. Juga hadis Abu Hurairah ya.
radhiyallahu taala anhu, ya Nabi SAW menyebutkan, ya'rukun nas yaumal qiyamah hatta yadhhabu araquhum fil ardi sab'ina dira'an wa yuljimuhum hatta yablugha adanihim. Pada hari kiamat nanti manusia akan berkeringat sampai keringat mereka itu di atas tanah sampai pada 70 hasta. Sampai-sampai keringat itu menenggelamkan hingga telinga-telinga manusia, telinga-telinga mereka. Ya, betapa dahsyatnya kejadian hari itu ya. Subhanallah. Naam, lanjut. قال مصنف رحمه الله تعالى: سؤال: كيف صفة الأرض والحساب من الكتاب؟ Naam, kemudian bagaimana sifat bukan urd atau arab nih ya, ard wal hisab minal kitab. Bagaimana sifat ditampakkan amalan, dihitung-hitung amalan menurut Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yauma idzin surah Al-Haqq ayat 18, tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Pada hari ditampakkan amalan kalian, tidak ada yang tersembunyi sedikit pun. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 48, wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra, dan ditampakkan ya, hari diperlihatkan amalan kalian di hadapan Rabb kalian dengan berbaris. Sungguh kalian akan mendatangi kami sebagaimana kami menciptakan kalian pertama kali. Ya. Allah berfirman, yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari manusia ya akan berkelompok-kelompok dan akan diperlihatkan amalan mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ya, dalam surat Zalzalah, maka siapa yang melakukan perbuatan baik dia akan melihat, siapa yang melakukan perbuatan buruk dia akan melihat perbuatannya. Allah berfirman, "Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Ini hari hisab. Demi Rabbmu, pasti kami akan bertanya kepada mereka tentang apa yang sudah mereka perbuat di dunia dulu. Allah berfirman dalam surat Shafat ayat ke-24, waqifuhum innahum mas'ulun. Maka berdirilah kalian semua, kalian mereka mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. قال المصنف رحمه الله تعالى: سؤال: كيف صفة ذلك من السنة؟ Bagaimana perincian tentang pertanyaan amalan di dalam hadis ya, pertanyaan amalan di akhirat nanti? Dalam sebuah hadis ya Nabi SAW bersabda, "Man nukishal hisab uzziba." Siapa yang dia dihisap ya amalannya itu, maka dia akan diazab. Ya, maksudnya dia akan diazab dengan dosa-dosanya itu. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Alaisa yaqulu ta'ala fasawfa yahasabu hisaban yasira?" Ya Rasulullah, bukankah Allah berfirman, mereka kelak akan dihisab dengan hisab yang mudah? Nah, apakah Nabi SAW menjawab, "Dalikal arad." Pada hari itu, ya, yaitu hari ditampakkan amalan. Ya, maksudnya jadi ditampakkan amalannya itu. Dan Nabi SAW bersabda tentang orang kafir, yuja'u bil kafir yaumal qiyamah. Orang kafir akan didatangkan pada hari kiamat. Fayuqalu lahu. Lalu dikatakan kepada orang kafir ini, ara'aita law kana laka mil al-ardi dahban akunta taftadi bihi? Wahai orang kafir nih, apakah sekiranya engkau memiliki emas sepenuh bumi, engkau akan menebus itu dengan dikeluarkan dari neraka? Ya. Mereka menjawab, "Na'am, ya ya Allah. Kami akan kami akan tebus hukuman ini dengan emas sepenuh bumi." Maka Allah pun mengatakan, "Qad su'iltu ma huwa aisaru min dalika." Sungguh dulu di dunia aku meminta yang lebih mudah daripada emas sepenuh bumi. Allah nggak menyuruh kita berinfak emas sepenuh bumi. Yaitu Allah hanya meminta apa? Beriman kepada Allah, tidak mempersekutukannya. Ya. Sa'altuka ma huwa ahwanu min hada wa anta fi sulbi Adam an la tusyrika bi fa abaita illa syirk. Aku meminta kepadamu yang lebih mudah, kata Allah. Yaitu apa?
semenjak engkau dikeluarkan dari sulbi Adam, jangan pernah mempersekutukanku. Tetapi engkau enggan, malah engkau memilih untuk mempersekutukanku. Ya. Kemudian di dalam hadis yang lainnya, Nabi SAW bersabda, "Wa ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman." Dan tidaklah salah seorang kalian melainkan akan berbicara dengan Allah, tidak ada penerjemah. Jadi kita akan berbicara dengan Allah nanti hari ditampakkan amalan, diperlihatkan amalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yanzuru aymanu minhu fala yara ila ma qaddama min amalihi. Lalu dia melihat ke arah kanan, tidaklah yang dia lihat kecuali dulu amalan yang pernah dia lakukan di dunia. Wa yanzuru ash'ama minhu fala yura ila ma qaddama. Dan dia pun melihat ke kiri, maka tidaklah yang dia lihat kecuali amalan yang pernah dia lakukan. Wa yanzuru baina yadayhi fala yara ilan nar tilqa'a wajhihi. Ketika dia melihat ke depan, tidaklah yang dia lihat kecuali neraka, ya, di hadapan wajahnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Fattakun nar." Karena itu kalian takutlah kepada nerakanya Allah, ya, takutlah kepada ancaman Allah dengan neraka tersebut. Walau bisyikki tamra, walau bikalimatin thayyibah. Walaupun itu hanya sedekah dengan setengah biji kurma atau dengan kalimat yang thayyib, yang baik, ya. Dan hadis-hadis tentang ini pun banyak. Naam. قال مصنف رحمه الله تعالى: سؤال: كيف صفة نشر الصحف من الكتاب؟ Di dalam Al-Quran, bagaimana suhuf itu? Suhuf itu adalah catatan amalan. Bagaimana sifatnya? Itu banyak sekali, ya. Di antaranya Allah berfirman, "Wawudi al-kitab." Maka diletakkan kitabnya. Fatarul mujrimina musyfikina mimma fihi. Maka orang yang berdosa dengan rasa takut mereka akan melihat kitab tersebut. Mereka mengatakan, "Ya wailatana, mali hadal kitab." Ya, celakalah. Apa kitab ini? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan. Tidak ada sedikit pun yang kecil atau yang besar illa ahsaha, melainkan dihitung di sana. Ya. Wa wajadu ma'amilu hadiran wala yazlimu rabbuka ahada. Mereka pun melihat amal mereka dan Allah tidak pernah menzolimi satu orang pun di antara mereka. Jadi semua amalan kita dihisap oleh Allah dan dia akan lihat di kitab tersebut, di suhuf tersebut. Di dalam ayat lain Allah berfirman, "Fa'amma man utiya kitab." Tadi surah Al-Kahfi ayat 49. "Fa'amma man utiya kitab biyamini." Kata Allah, siapa yang didatangkan kitab dari kanannya, fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Dikatakan kepada mereka, inilah kitabmu, silakan baca. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini, dan di ayat yang lain, wa amma man utiya kitab wara'a dhahri, dan adapun yang diberikan kitabnya dari belakang. Ya. Jadi sifatnya seperti apa? Ada yang didatangkan dari kanan, ada yang didatangkan dari depan, ada yang didatangkan dari belakang, dan ada yang didatangkan dari apa? Dari kirinya, ya. Wal iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Naam. قال مصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل ذلك من السنة؟ Apa dalilnya di dalam sunnah? Seperti apa catatan-catatan itu, ya? Maka disebutkan, ya, di dalam sebuah hadis bahwa seorang hamba akan mengakui atas dosanya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Yudnil mu'minu min rabbih hatta yad'a alaihi kanafahu fayukarriruhu bidunubihi. Ta'rifu dzambu kada yaqulu a'rif. Ya, Rabbu a'rifu marratain. Satartuha fid dunya wa aghfiru laha lakal yaum summa tatwi sahifatan hasanatuhu." Kata Nabi SAW, Allah akan mendekat kepada orang beriman. Kemudian Allah menunjukkan catatannya dan orang beriman ini pun mengakui akan dosa-dosanya. Engkau mengakui ini dosamu? Kata dia, iya ya Allah, aku ini dosaku ya Allah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, satartuha fid dunya. Dosamu ini aku tutup di dunia. Wa aghfiruha lakal yaum. Hari ini bergembiralah, aku ampuni dosamu. Kemudian ditunjukkan kebaikan-kebaikannya. Ya. Wa amal akharun, adapun orang-orang kafir, ya maka haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim, ya mereka yang berdusta, ya atas Allah, ya mereka akan celaka.
Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, "Ya Rasulullah, hal yadhkurul habibahu yaumal qiyamah?" Apakah seorang kekasih nanti akan mengingat kekasihnya pada hari kiamat? Ya, Aisyah bertanya, ya pertanyaan biasa, bagaimana nanti di akhirat? Apakah seorang yang mencintai kekasihnya, ya suami atau istrinya atau anak, ayahnya atau anak orang tuanya, apakah mereka akan saling mengingat? Apa kata Rasulullah SAW? Ya Aisyah, ama indah salatin fala. Ada tiga keadaan mereka nggak ingat sama sekali dengan siapapun kecuali diri mereka sendiri. Apa hari itu? Apa ketiga keadaan itu? Yang pertama kata Rasulullah SAW, indal mizani, ketika ditimbang, ya, mereka nggak ingat siapapun. Yang ingat hanya amalan mereka. Indat tatoyurul kutub, ya, ketika diberikan kitab, ini juga sama, mereka nggak ingat siapapun. Wahina yukhriju unukum minan nar, dan ketika keluar leher dari neraka, nanti akan ada leher, ya, dari api neraka yang akan mencari-cari. Nah, saat itu mereka nggak ingat siapapun kecuali ingat kepada amalan-amalan mereka, ya. Jadi nanti saat diberikan catatan kita, kita udah nggak ingat siapa-siapa kecuali diri kita dan amalan kita. Nah, قال مصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل الميزان من الكتاب وكيف صفة الوزن؟ di dalam Al-Quran disebutkan kitabnya tentang mizan ini. Watadaul mawazinul qista. Bagaimana sifat mizan di hari kiamat nanti, dan akan diletakkan timbangan dengan keadilan pada hari kiamat. Fala tuzlamu nafsun syai'an, kata Allah, tidak ada orang yang dizolimi sedikit pun. Wa in kana mithqala habbatin min khardal ataina biha. Walaupun kebaikan atau keburukan itu hanya sebesar biji sawi, akan didatangkan. Wa kafa bina hasibin, cukuplah Allah yang akan menghisap mereka. Surat Al-Anbiya ayat 47. Makanya jangan pernah meremehkan kebaikan sedikit pun, ya, saudara. Sedikit pun jangan pernah kita remehkan. Zikir, baca Quran, senyum, memberi sedekah, ya walaupun sedikit. Memaafkan orang, ya, sebelum tidur kita menghisap diri kita, bertobat, istighfar. Jangan pernah remehkan, karena nanti kita akan lihat catatan itu dan akan Allah timbang timbangan tersebut. Juga dalam surah Al-A'raf, ya, wal waznu yauma idinil haq, kata Allah, timbangan pada hari ini adalah kebenaran, yang berat timbangannya, faman taqulat mawazinu faulaika humul muflihun, orang yang beruntung, waman khafat mawazinu, orang yang ringan timbangan kebaikannya, mereka yang celaka, ya. Juga di dalam surat apa itu, Al-Qari'ah, ya, kalau nggak salah, ya. Naam. قال مصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل ذلك وصفاته من السنة؟ Adapun di dalam sunnah yang disebutkan tentang timbangan, di antaranya ada bitokoh, hadis bitokoh itu kartu yang akan ditimbang, kartu la ilaha illallah. Juga tubuh, ya, hadis Ibnu Mas'ud, ketika mereka mencela Ibnu Mas'ud karena betisnya kecil, Nabi pun bersabda, "Atajabuna min diqqati saqaihi?" Apakah kalian heran dan menertawai kecilnya betis beliau? Kemudian Nabi memujinya, "Walladzi nafsi biyadi lahuma fil mizani atqalu min Uhud." Kedua betis Ibnu Mas'ud itu lebih berat daripada gunung Uhud. Kemudian Nabi juga bersabda, innahu la yu'tabir rajulil azimi samin, akan didatangkan orang yang besar yang gendut yaumal kiamah, pada hari kiamat, la yazinu indallahi janaha ba'udah. Tapi sayang, tidak lebih berat daripada seekor sayap nyamuk timbangan kebaikan. Enggak ada sama sekali, ya. Maksudnya ringan timbangannya. Naam, itu di antara hadis-hadis yang menyebutkan tentang eh, sifat mizan pada hari kiamat. Artinya selain amal, ya, ada kitab yang akan ditimbang, juga ada badan yang akan ditimbang, ya. Naam, mungkin kita cukupkan, ya. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang dalilus sirat, tentang sirat. Semoga Allah mudahkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan dan dosa kita, dan semoga kita semua diberkahi, ya, dan dijadikan amalan-amalan soleh kita sebagai pemberat timbangan nanti kelak di akhirat, dan semoga Allah memudahkan hisab kita dan memberikan kitab kita dari arah kanan kita, ya.
Nasallallahu salama wal afiyah wa an yuslih lana sya'nana kulla wa la yakilna ila anfusina tarfata ain. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, syukur Ustaz atas materi yang diberikan. Semoga materi yang diberikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, tiba waktunya kami mengundang Anda para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bagi Anda yang ingin memperdalam materi atau bertanya, bisa langsung kirimkan pertanyaan Anda dengan cara bisa dengan bertanya langsung dengan Al Ustadz atau bisa menuliskan pertanyaan Anda di kolom obrolan yang ada di room Zoom ini. Nah, sepertinya tidak ada yang ingin bertanya. Mungkin kita cukupkan kajian pada hari ini. Dan sebelum kami tutup, apabila ada kata terakhir atau kesimpulan, kami persilakan. Baik, baik. Baik, alhamdulillah para jamaah rahimani wa rahimakumullah, baru saja kita dengarkan kajian daurah sesi yang ketujuh dari daurah pokok-pokok akidah Islam bersama pemateri Al-Ustadz Faisal Mista SH MPDI Hafizahullah Ta'ala. Semoga materi yang beliau sampaikan barusan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan kita cukupkan kajian pada hari ini dan saya mohon pamit undur diri dari yang ulang dengar Anda. Kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.